Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Dewi Yenita yang telah memperkenalkan saya. Wow, Dr. Dewi Yenita ini kesayangan saya nih ya di pengurus pusat nih ya. Jadi saya senang nih dapat moderator Dr. Dewi Yenita. Terima kasih kepada kepada SD Biosensor Indonesia yang telah mengajak saya untuk sharing di sini. Selamat pagi kepada seluruh hadirin yang ada di sini ya. Pada pagi ini saya akan membawakan mengenai ini judul yang diminta oleh panitia itu panjang, sebetulnya itu sangat panjang, sangat apa ya, lengkap sekali ya. Inginnya itu perkembangan metode deteksi COVID-19 dari rapid test sampai PCR serta peran serta pengujian respon imunitas. Nah, ini kan ini banyak saya kira waktu saya berapa lama gitu ya, 45 menit, 1,5 jam waktu dikasih. Saya bingung, wah banyak banget ya. Ya udah, akhirnya saya jadinya banyak benar nih slide-nya. Jadi nanti agak cepat. Kita tahu bahwa sampai sekarang ya, bahkan sekarang nih, bukan sampai sekarang, dulu sampai sekarang belum pernah turun ya. Jadi sekarang tuh ternyata tambah tinggi nih, gila-gilaan Indonesia, dan kita nggak pernah nih mencapai di bawah 5% sebagai standar WHO. Positivitas selalu lebih tinggi dan sekarang sudah sampai 11%. Nah, kalau kita lihat bagaimana testing yang dilakukan oleh berbagai provinsi, ya agak menyedihkan ya. Salut untuk DKI yang sangat tinggi testingnya, dan kita lihat yang merah-merah ini adalah yang positif ya, tinggi-tinggi padahal testingnya masih rendah. Ini yang biru itu adalah yang dites, dan yang merah itu adalah yang positif nih, yang positif masih tinggi sekali. Padahal testingnya masih rendah, jadi masih banyak yang harus lebih digalakkan lagi di berbagai provinsi. Nah, apa itu rapid test? Rapid test itu namanya juga rapid test, tes cepat. Ya, dulu taunya rapid test itu hanya tes antibody. Padahal sesungguhnya rapid test itu ada yang antibody, ada antigen, ya, ada molekuler yang namanya TCM, termasuk lemnya apa sih? Ya, itu termasuk juga TCM, ya. Kemudian juga yang namanya genose, ya, sekarang jadi pakai itu ya. Kemudian anjing pelacak dan lain-lain. Nah, bagaimana kaitannya dengan lab? Nah, kalau di laboratorium yang namanya rapid test itu ada dua juga sama, dibagi tes cepat molekuler dan berbasis serologi. Jadi tentu dia butuhnya alatnya itu yang nggak usah ribet-ribet banget ya, yang cepat gitu kan. Nah, pembagiannya gimana kalau TCM? TCM itu ada yang namanya RT itu bukan rapid test ya, tapi reverse transcription. Artinya virus SARS-CoV-2 yang RNA itu dirubah dulu menjadi DNA, kemudian digandakan dengan PCR ya, dengan alat PCR ini. Maka namanya RT-PCR. Jadi bukan real time, bukan rapid test, tapi reverse transcription. Nah, dibagi dua kemudian RT-PCR atau isotermal ya, yang mau kita gunakan apa untuk TCM itu. Sedangkan serologi bisa antigen, bisa antibody. Nah, kalau kita melihat gambar ini, tentu yang paling kita bisa andalkan kalau tumbuh virusnya ya, tapi tentu sulit nih, nggak bisa, butuh BSL 3, BSL 2 ya, yang tentu canggih ya, BSL 3, dan kemudian juga SDM-nya ya, akhirnya ini nggak bisa nih turun pangkat ya ke molekuler ya, molekuler tadi yang ada PCR, ada isotermal tadi ya. Ini kemudian kalau nggak bisa juga nih karena ribet pakai antigen. Yang paling rendah confidence levelnya atau tingkat kepercayaan adalah antibody. Tapi kita bisa tetap memakai dengan kehati-hatian dan kita harus tahu apa saja sih pitfall-nya ya. Kemudian kita lihat nih apa aja ya. Antibody yang kita bahas sekarang, antibody itu ada yang masuk itu dua macam ya, terhadap nukleokapsid ya, nukleokapsid, dan terhadap spike. Ya, yang nukleokapsid itu yang kita tahu sejak tahun lalu tuh, sejak Maret 19 Maret 2020, saya ingat banget pemerintah mendatangkan begitu banyak ya, ratusan ribu, banyak banget rapid test antibody, dan kita cepat-cepatan dari Paklin membuat juga press release untuk kehati-hatian dalam menyikapi bagaimana menginterpretasi rapid test antibody terhadap nukleokapsid itu. Waktu itu kita nggak peduli itu nukleokapsid kayak apa kayak nggak. Pokoknya datang itu langsung kita hati-hati ya interpretasinya tuh, kalau negatif, kalau non reaktif maka jangan senang-senang ya, jangan-jangan lagi inkubasi gitu ya. Nah, itulah yang terhadap nukleokapsid. Sedangkan sekarang yang lagi ngetren yang sejak 25 Januari itu yang namanya antibody netralisasi ya, dikaitkan dengan itu, dikaitkan dengan antibody netralisasi ya. Bagian mananya? Bagian S-nya ya, bagian spike-nya. Kalau yang tahun lalu itu yang bagian N-nya, masih ada nggak? Dua-duanya masih ada ya. Nah, ini bagian yang namanya ini ya, kok dibentangkan ya, virus SARS-CoV-2 itu dari 5' UTR ya, untransmitted region ke 3'. Itu ada yang namanya ORF1AB ya, kemudian yang namanya ini mulai dari S, ini adalah S envelope membrane ya, nukleokapsid ini adalah target-target yang bisa dipakai untuk
primer untuk PCR. Sedangkan yang dipakai untuk antibody itu yang spike ya, yang spike maupun yang nukleokapsid. Spike kok dibentangkan ada S1, S2, di dalam S1 ini ada namanya RBD. Di dalam RBD ada lagi RBM ya. Inilah yang dipakai untuk sekarang pemeriksaan yang beredar secara komersial untuk mendeteksi antibodi RBD yang terkenal itu ya. Nah, sesungguhnya kaitannya apa sih antibodi RBD itu? Maunya apakah dia memiliki daya netralisasi? Nah, kalau kita melihat kalau yang N yang kita lihat yang tahun lalu itu sampai sekarang mungkin ya masih ada juga sih ya, itu dia tidak dapat berikatan secara langsung dan dia tidak dapat netralisasi. Tetapi kalau yang daerahnya itu daerah spike ya, itu bisa berikatan. Sedangkan yang spike yang RBD tidak hanya berikatan tapi dia bisa menetralisir virus tersebut. Contohnya begini ya, kalau ini misalnya virusnya masuk nih ya, di permukaannya ada spike-nya. Nah, ini adalah host-nya ya, ini pasien ya, orang yang kemudian di mukosa hidungnya, di ususnya ya, di mana-mana di parunya ada reseptor S2 ya. Nah, dia akan berikatan. Tapi kalau dia udah punya antibodi netralisasi atau sudah divaksin, maka dia akan berikatan dulu ya si virus itu tadi ya, virus tadi itu akan berikatan dulu dengan antibodi netralisasi sehingga nggak bisa berikatan dengan si S2 dari orang tadi. Jadi itulah fungsinya vaksin atau mereka yang sudah di penyintas COVID atau mereka yang sudah divaksin ya. Nah, demikian juga ini fungsi-fungsi vaksinnya. Nah, kita lihat secara umum bahwa mereka yang pernah terinfeksi ya, yang pernah terinfeksi akan tahu ya, bukan akan tahu ya, secara umum itu akan dapat dideteksi. Apanya yang dideteksi pada akut? Ya, pada akut itu mulai dari pemeriksaan PCR-nya, yaitu RNA SARS-CoV-2 yang akan digambarkan dengan dirubah dulu jadi DNA. Kemudian antibodinya, apa aja antibodinya? Tiga-tiganya bisa, ya. IgM, IgA, IgG. Karena IgG itu bukan fase lampau ya. IgG itu di fase akut pun dia bisa udah terdeteksi di awal-awal juga bisa, ya. Jadi jangan salah ya. Jangan termakan berita hoax yang IgG hanya masa lampau. Nah, kemudian kita lihat ya, ada yang pakai nama total, ada yang namanya IgM, IgG ya, tahun lalu kita lihat seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, kapan dia akan menghilang, nanti ada gambarnya, ada slide-nya, dan kapan dia akan bertahan sampai lama. Ini IgG yang bertahan sampai lama, IgG ya. Nah, ini adalah contoh tadi yang saya katakan. IgM itu timbulnya hari keempat, ada yang baru timbul hari ke-14. Tapi dia bertahannya sekitar 3 sampai 5 minggu, bahkan 2 sampai 8 minggu. Ada yang baru hilang sekitar awal bulan ketiga IgM. Sedangkan IgG ada yang timbul di hari keempat, ada yang timbul di hari ke-73 ya. Ada yang hilangnya baru sekitar 3 bulan, tapi ada yang hilangnya baru sekitar 8 bulan karena ada memori sel ya. IgA demikian juga. Nah, yang hitam ini adalah antibodi netralisasi. Dia bareng-bareng nih. Dia juga sudah mulai keluar juga pada saat awal-awal IgM, IgG itu keluar, dia juga mulai keluar juga ya. Jadi bukan berarti dia terakhir-terakhir, enggak ya, dia juga sudah mulai dari awal-awal juga bisa terdeteksi ya. Jadi di masa awal pandemi kemarin 19 Maret itu, waktu kita mengeluarkan press release itu, saat itu betul-betul masalah-masalah ya, rapid test antibody. Di saat itu PCR masih terbatas sekali, salah kaprah menginterpretasikannya ya, belum ada validitasnya, sehingga hati-hati banget nih kalau ada hasil false non reaktif ataupun false reaktif ya. Itu di dalam ini sudah ada apa saja penyebabnya, true reaktif, false reaktif, dan true non reaktif dan false non reaktif ya. Nah, ini kemudian WHO 11 September mengeluarkan begini. Apabila kita mengerjakan NAT itu antara lain PCR ya, NAT sampai 2 kali hasilnya kok negatif, maka bisa loh pakai antibodi ya. Antibodi yang mana? Pokoknya kalau 2 kali PCR negatif masih curiga, boleh pakai antibodi. Tapi 2 kali ya. Kalau 2 kalinya tuh kapan? 14 hari kemudian ya. Jadi kalau misalnya ada serokonversi dari negatif ke positif atau dari rendah ke tinggi ya, seroconversion atau rise in antibody titers ya, itu menunjukkan dia akut. Ya, nah kemudian kita lihat ada macam-macam tadi IgG, IgM, IgA, dan ada yang bentuknya POCT. Tadi saya telah terangkan bahwa ada spike, ada nukleokapsid ya. Sedangkan kalau yang di lab itu yang bukan lagi rapid test atau imunokromatografi, tetapi ELISA, CLIA, immunofluorescence assay gitu ya. Nah kita lihat nih berbagai macam metodenya, ada CLIA, ada ECLIA, CLIA ya. ELVA, ELISA, macam-macam. Ini yang namanya rapid test ya. Imunokromatografi itu yang namanya rapid test. Ini IVA ya, VIA atau IVA monggo ya. Nah, kemudian antigen. Antigen itu sebetulnya itu bagus nggak? Ya bagus aja. Ya, tapi
tapi harus yang sudah tervalidasi ya. Walaupun saat ini sudah ada lebih dari 100 antigen yang memiliki nomor izin edar ya dari Direktorat Farmakes, tetapi belum semuanya tervalidasi ya. Tervalidasi itu artinya apa? Yang dicek yaitu dari menggunakan PCR dengan reagen tertentu yang telah ditentukan oleh Direktorat Farmakes dalam Permenkes 9 Februari, itu kemudian dilakukan validasi dengan menggunakan sampel 30 di bawah 25 city value, kemudian di atas 25 dan 30 yang negatif. Nah, yang kemudian itu disoundingkan itu adalah yang city value di bawah 25. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh WHO. Nah, yang di bawah 25 itu adalah mereka-mereka yang bergejalanya masih yang awal-awal ya, yang 5-7 hari kemudian. Saat itulah masih tinggi-tingginya replikasi akut. Nah, sehingga kalau lebih dari 7 hari negatif seneng nggak? Ya jangan seneng ya, negatif jangan seneng. Karena bisa aja false negatif ya. Nah, kita lihat nih, ini sih caranya ya, ini ada dari SD Biosensor tuh punya juga ya, antigen yang menggunakan imunochromatografi atau menggunakan fluorescent immunoassay ya. Ini saya kira saya bisa skip ya. Nah, ini adalah guideline-nya. Mulai tahun lalu 8 April WHO telah mengeluarkan bahwa nggak boleh loh pakai antigen, tapi 11 September dia mengeluarkan boleh ya. Kemudian dia mengeluarkan bahwa bagaimana skenarionya. 16 Desember algoritmenya ya, CDC mengeluarkan algoritmenya. Nah, regulasinya di nasional gimana ya? Nasional tuh 27 Maret tahun lalu kita sudah keluar revisi 4, 13 Juli revisi 5, ini revisi 6 nggak keluar-keluar, padahal dari Desember katanya udah mau keluar nih, sampai sekarang nggak keluar-keluar. Tarif-tarif nih ya, tiap hari saya ikut rapat dengan Pak Luhut ini ya, penentuan tarif, kalau mau kelencar-kelencar itu pakai rapid test antigen atau PCR dan lain-lain. 26 Januari, 9 Januari ya, kemudian, salah ya, 20 Desember, 9 Januari, 26 Januari, ini nih mulai. 8 Februari mulai ada nih algoritmenya penggunaan antigen dan kemudian direvisi ke 15 Maret dengan SE 3602 ini ya. 9 Februari inilah yang kemudian dikeluarkan bahwa untuk antigen yang telah di NIE yang memiliki nomor izin edar maupun yang mau mengajukan harus divalidasi ya oleh 7 center, yaitu bisa oleh dari Andalas, dari UI, dari Unpad, dari UGM dan dari UNER serta BTKL dan BLK Jakarta ya itu. Nah, kemudian panduan dari Patklin sama nih karena cepet-cepetan nih 12 Agustus, 8 Desember, 16 Desember, kemudian 9 Januari kita mengeluarkan press release karena banyak yang ngawur-ngawur nih. Di Soekarno-Hatta ngawur-ngawur nih. Antigen kayak suka-suka gitu, nggak mikir bagaimana limbahnya, malah gampang penularannya juga kan. Nggak pakai APD suka-suka, apalagi sekarang di online dijual-jual bebas ya. Dengan bangga semua orang menyimpan antigen di rumahnya masing-masing. Itu serem banget ya, serem banget kalau limbahnya udah gitu nanti nular-nular yang lain-lain. Nah, sebetulnya itu supervisinya harus oleh tim ahli, tenaganya harus terlatih dan harus dikerjakan. Ini kan harus hati-hati kalau nggak punya BSC di udara terbuka. Ini yang nggak dipahami ya. Walaupun pakai swab, sekarang sudah ada swab nasofaring dan swab nasal ya. Nah, inilah dari WHO yang mengatakan bahwa sensinya itu lebih dari 80% dan spesiesnya lebih dari, ini untuk city yang di bawah 25 ya. Nah, di mana di bawah 25 itu dikatakan dia sangat tinggi-tingginya dari 7 hari pertama ya. Apa aja mempengaruhi hasilnya mulai kapan itu pasien diambil, jenis spesimennya apa, kemudian bagaimana keterampilan petugas dan lain-lain ya. Dan antigen masih bisa digunakan karena nggak terpengaruh juga untuk varian-varian mutasi, tetap bisa menggunakan antigen, gak ada masalah ya. Untuk A, B, C ini adalah di 15 Maret ini mengatakan ada nggak NAT-nya? NAT-nya ada nggak? Kalau misalnya ada NAT-nya, maka antigen hanya digunakan untuk screening aja. Tapi kalau misalnya ada NAT, tapi susah nih ya, nunggunya lama keluarnya, baik PCR ya, itu nunggunya lama, atau nggak ada, tapi kemudian juga sama nih, nunggunya juga lama, maka antigennya hanya bisa digunakan, tapi harus pakai konfirmasi NAT. Nah, kalau kriteria C itu nggak punya NAT ya, jadi ya udah deh terpaksa antigen semuanya ya untuk screening dan untuk diagnosis untuk pelacakan kontak. Nah, CDC kemudian mengeluarkan tanggal 13 Mei 2021 dibedakan nih ya, apakah di tempat-tempat kayak di panti-panti, di penjara, di pesantren dan yang di komunitas ya. Ini kita lihat nih ya. Nah, apakah bergejala atau enggak ya? Kemudian kita juga melihat di komunitas bagaimana. Bergejalakah, ada kontaknya apa enggak ya? Itu adalah penegakan untuk karantina dan isolasi. Kemudian keluar lagi ini yang baru. Yang baru ini adalah di
tanggal 14 Juni baru ya, bulan ini ya, 2021. Hasil antigen negatif pada pasien yang bergejala harus dikonfirmasi dengan NAT ya. Nah, ini ada baru nih ya. Antigen negatif ya, ini kita sudah tahu nih ya. Hasil NAT kalau diskrepansi, antigennya misalnya negatif, NAT-nya positif, percaya yang NAT ya. Beberapa EPOC ini tidak dapat digunakan sebagai uji konfirmatori. Nah, karena inkubasinya bisa sampai 14 hari, maka CDC merekomendasikan screening antigen itu seminggu sekali ya. Kita lihat, ini 14 Juni loh ya, yang paling termasuk yang paling baru. Nah, bila kita ngeceknya itu jarang-jarang, maka nggak akan nangkep nih. Nggak akan nangkep saat dia terinfeksi ya. Tapi kalau pakai PCR juga gitu, kadang-kadang kan lama nih kerjakannya, kapan lagi baru. Nah, ini baru tertangkapnya pada saat dia mungkin sudah CT value, kalau kita pakai 40 di atas 36 misalnya. Nah, tapi kalau kita kerjakannya tiap minggu akan dapat menangkap ya dengan menggunakan antigen yang dikatakan memiliki analytical sensitivity yang rendah ya. Nah, kita lihat nih ya. Kita lihat bagaimana pada NAT. NAT bisa isotermal, bisa non isotermal. Nah, masing-masing maaf ya, sensitivitasnya berbeda. Ini yang penting ya. Dia hanya mendeteksi materi genetik, jadi nggak bisa bilang ini hidup atau nggak hidup atau mati nggak bisa ya. Dan pembagiannya yang non isotermal itu yang PCR yang real time dan lain-lain ya. Isotermal itu ada yang namanya LAMP, ada NEAR, ada macam-macam juga. Nah, kita lihat nih algoritmenya sama ya. Juga adakah gejala, adakah bukti dari riwayat kontak atau enggak. Nah, teknik pengerjaannya ada lab based ya, ada point of care testing. Ini yang kita tadi sudah katakan rapid test atau tes cepat. Tes cepat itu biasanya menggunakannya ekstraksi ya, PCR atau amplifikasinya, deteksinya dalam satu kartu aja ya. Dia sifatnya closed system. Biasanya cepat dan enak tuh, biasanya nggak terlalu butuh tenaga yang sangat-sangat terlatih ya. Karena kalau kita menggunakan yang lab based ini, tentu kalau melakukan ekstraksinya dia nggak terlalu terlatih, nggak terlalu terbiasa, bisa aja hasilnya bisa false negatif di sini kalau kita menggunakan yang manual ya. Dan amplifikasi dari kalau masih pengerjaannya masih manual, tentu ada hal-hal yang bisa menyebabkan hasilnya false negatif ya. Tetapi dia katakan bahwa kalau kita mengerjakan dengan sangat hati-hati, terampil, ini akan memiliki sensi yang lebih tinggi. Itu pun nanti akan saya terangkan di belakang. Open system, closed system. Tadi yang saya katakan bahwa ekstraksi dan deteksinya itu terpisah-pisah ya, mau pakai manual kah, pakai otomatis kah ya. Kalau closed system jadi satu. Ini katanya kalau Pioneer dari SBI ini, dari SD Biosensor ini katanya bisa close, bisa open system ya. Nah, ini bocor apa saja, mulai dari pra-analitik, ngambilnya ya, sehingga makanya ada di lab sana X, di lab X itu ya, dia negatif hasilnya PCR-nya, di lab A dia hasilnya positif atau negatifnya, kebalikannya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Nanti saya akan terangkan apakah karena LOD-nya dan lain-lain ya. Jadi pengambilan sampelnya, kapan ngambilnya, keterampilan swabbernya, ya ini penting banget. Habis diambil langsung dikerjakan apa enggak ya, dikirim dulu. Sampai tempatnya dikirim itu bisa ngerjakan apa enggak, disimpan dulu. Suhunya benar apa enggak gitu ya. Kemudian ekstraksinya manual apa otomatis ya. Kalau misalnya pengerjaannya ternyata ekstraksinya itu manual, yang ngerjakan udah terlatih apa enggak ya. Itu semua bisa bikin masalah-masalah juga ya. Kemudian kita melihat city value jadi masalah. Kemudian kita lihat apa itu city value. Kalau kita menggunakannya real time itu notasinya kalau nggak Q ya R ya. Reverse transcription itu adalah RT ya. RT itu bukan rapid test, bukan real time sekali lagi ya. Nah, kita lihat nih, kalau kita menggunakan yang real time, maka dari siklus per siklus kita bisa ikutin nih. Kalau dia banyak materi genetiknya, di awal dia udah kelihatan nih, wow tinggi banget ya, tinggi banget. Makin terus sampai mau mendekati dia negatif, makin rendah materi genetiknya. Jadi kebalik ya. Kalau makin tinggi city value-nya, jadi ke sini, makin tinggi city value-nya, makin rendah ya materi genetiknya, makin rendah city value-nya, makin tinggi. Jadi makin infeksius nih di sini ya. Nah, ini terkaitan infeksius atau enggak, ada penelitian yang mengatakan sekolah bahwa pada city value di atas 34, pada city maksimum 40 ini udah nggak ada yang positif kulturnya. Kalau sampai 33 masih ada nih ya, masih bisa tumbuh. Di atas 34 ya, 35 ke atas sudah nggak ada. Tapi itu kalau city 40 dan pada PCR-nya sila sekolah ya, jangan dipukul rata semuanya. Karena apa? City maksimum nggak sama nih ya. Kok mau pakai ini 45, pakai yang ini 31,5. Di atas ini dia udah negatif, di atas ini dia negatif. Di atas ini di atas 27 dia udah negatif, di atas 40 dia udah negatif. Ya, kalau Pioneer tadi saya tanya katanya 40 ya.
limit deteksi tiap alat nggak sama, ya. Hati-hati interpretasi city value. Ini 40. Nah, 45 ini kan sama dengan 40 ini kan sama dengan 27-nya ini. Nah, kalau kita pakai digebiah disamaratakan digebiah uyahin dia sama semua di bawah 25. 25-nya ini tentu nggak sama 25-nya ini. 25-nya ini sudah hampir habis, sudah hampir negatif. 25-nya yang kiri ini, ya dia masih sangat aktif bereplikasi. Ya, itu jadi mohon bisa dipahami. Sekarang ngomong dari varian-varian nih ya, ini salah satu beberapa aja, nggak banyak ya, yang nggak banyak ini yang lagi ngetren ya, yang Delta itu kan, ada yang versi 2, Delta, yang versi 1 yang Kappa. Nah, dikatakan impact-nya ada nggak sih? Ya, impact-nya kan kalau mereka itu menggunakan S yang mana? S itu juga nggak semua S, ya nggak semua spike. Nah, kalau kita lihat VOC tadi harus dibentangkan. Gunanya buat apa sih tahu yang varian-varian ini? Gunanya buat apa? Karena varian ini ternyata ya kayak yang Delta itu dia cepat banget nular ya, apalagi sekarang sudah beredar ya, tadi malam mungkin teman-teman sudah mendapatkan itu yang di Australia, yang di Cina ya, hanya papasan aja. 5-10 detik papasan aja loh udah nularin. Dulu kan enggak ya, dulu kan 15 menit kalau nggak di ruangan yang sama, nggak rapat bareng-bareng di atas 15 menit baru nularin. Sekarang udah enggak. Sekarang nularin tuh 50 detik aja sudah nggak pakai masker, waduh udah nularin ya. Makanya ini sekarang serem banget. Sekitar saya udah di kantor, di mana-mana teman dekat udah ada yang meninggal satu persatu ya, teman dekat di kantor, waduh serem banget ya. Jadi meningkatnya transmisi ini karena varian-varian baru tadi. Apakah dia makin virulen? Ya, apakah mempengaruhi vaksin, mempengaruhi diagnostik dan terapeutik ini juga. Sehingga sesungguhnya kalau kita menggunakan metode deteksi ini ya, memang bisa digunakan kalau kita mencurigai ya, apakah ini suatu varian yang mana, kita bisa lakukan WGS, whole genome sequencing ya. Sedangkan kalau rapid test antigen nggak terpengaruh, nih dikatakan dia tidak terpengaruh ya, tapi nggak bisa tahu varian yang mana ya, tapi tetap bisa mendeteksi. Sehingga baru kemarin 25 Juni didapatkan bahwa SARS-CoV-2 varian ini gitu ya, SARS-CoV-2 varian ini NAAT ya dapat mengidentifikasi, sudah ada nih yang dapat mendeteksi mutasi ya, udah mulai berkembang berbagai macam pemeriksaannya. Tetapi should be used for screening purpose only. Artinya itu untuk screening aja, nggak bisa memastikan ya. Maka harus kemudian dipastikan dengan menggunakan WGS. Ya, kemudian tergantung dari konteksnya. Maka kalau hasil positif memang harus dilakukan WGS, ya, maksudnya kalau dari yang varian tadi itu. Kemudian, jadi dari situ kita akan melihat bahwa di sini SBI ini mengatakan memiliki Viasure ya, dikatakan memiliki varian, nanti mungkin bisa ditanyakan nanti pada pembicara kedua mungkin menanyakan hal ini, yang dicek S-gene-nya. Jadi artinya pengerjaannya di PCR dulu ya, dikerjakan di PCR dulu ya, di PCR yang apa, mau pakai ORF1AB atau mau menggunakan NS, menggunakan apa menggunakan N ya. Nah, kemudian kalau positif itu nanti bisa dilanjutkan dengan ini, nanti akan khusus pada S-gene, pada spike, dibentangkan mutan-mutannya apa saja ya. Nah, kemudian kok isotermal itu apa? Isotermal itu tadi saya telah katakan bahwa NAAT ya, ada PCR, ada isotermal. Isotermal itu isotermal, jadi suhunya cuma satu aja. Kalau PCR suhunya 3. Waktu dia dibentangkan ya 92 derajat. Waktu kemudian dia itu menempelnya primer itu sekitar 56 derajat. Waktu dia ekstensi memanjangnya dia 72 derajat. Itu kemudian diulang lagi siklus kedua. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16, 32, 64, 1, 2. Terus begitu jutaan kali. Nah, kalau isotermal ada lem, ada RPA, ada CRISPR, ada NEAR, ya, ada macam-macam seperti ini. Dan suhunya biasanya hanya menggunakan satu macam suhu saja, ya. Nah, sequencing yang tadi kita telah bahas, sedikit dibahas di depan, setelah menemukan hasil yang kita curigai gitu ya, maka dilakukan pemeriksaan, dikirim nih. Ada beberapa lab yang bisa mengerjakan sequencing yang telah ditunjuk oleh pemerintah, ya. Nah, itu dulu ada yang memakai Sanger, sekarang sudah nggak, kita pakai NGS, ya. Untuk siapa ini? Untuk mereka-mereka yang memiliki ya, siapa yang bisa di BGS? Apa yang menjadi BGS? Yaitu hasil PCR positif dengan city value di bawah 25. 25 itu kalau city maksimumnya 40 ya. Tadi saya telah terangkan ada city yang 27 maksimumnya. Maka di atas itu dia negatif. Ada yang city waktunya 31,5. Di atas 31,5 dia negatif. Jangan. Kalau kita menggunakan city pakai 40, maka di bawah 25 ini yang dapat di
WGS ya. WGS itu apa? Dibentangkan. Dibentangkannya bagaimana? Ya, dibentangkan sehingga yang namanya adenin, sitosin, timin, guanin itu akan tampak nih. Ini yang kuning ini timin, yang biru ini sitosin, ini adenin itu terus gitu ya. Kalau dia tidak di bawah 25, artinya tidak banyak materi genetiknya, dia nggak murni. Kalau nggak murni nanti alatnya bingung, keluarnya N tuh pusing aku gitu ya. Dia tuh pusing, jadi nggak bisa membaca AGTC ini gitu. Nah, kemudian kita lihat ini dari Kemenkes ya tanggal 24 Februari 2021 waktu rame-ramenya mulai ada mutan-mutan itu, maka kemudian Dr. Slamet sebagai Kabadan ya, Kabadan Litbangkes ini mengatakan bila kita curiga ya dalam rangka pemantauan strain mutasi, penularan cepat di masyarakat, orang yang mau mendarat atau dari negara asing ya, mulai menginfeksi kelompok yang tadinya nggak ada, jadi serang banyak nih anak-anak ya, sampai Prof. Aman kemarin teriak-teriak gitu ya, di mana-mana jangan abaikan anak-anak. Sekarang sudah banyak anak-anak yang meninggal juga ya, yang kadang-kadang nggak terdeteksi ya. Nah, orang sudah divaksin tapi terinfeksi lagi. Orang yang sudah penyintas kok kena lagi, ya. Kematian dengan komorbid. Nah, mereka curiga itu, maka periksakan WGS, yang city value-nya di bawah 25, ya. Nah, kemudian kemudian respons imun. Nah, ini karena saya panjang banget ya, mudah-mudahan masih ada waktu Dr. Dewi ya. Uji respon imun itu ada init, ada adaptif. Init itu yang alami, adaptif itu yang didapat, ya gitu ya. Nah, kemudian dengan adaptif itu yang didapat tadi itu ada humoral dan seluler. Nah, yang alami tadi itu termasuk yang kita tahu kalau menggunakan pemeriksaan hematologi, darah lengkap, darah perifer lengkap, CBC, complete blood count, kita bisa lihat tuh neutrofilia meningkat, neutrofilia ya normalnya sampai 70, dia lebih dari itu, neutrofilia duluan meningkat dan lain-lain ya. Nah, sebetulnya agak bingung kan, pada mereka yang kena COVID itu limfopenia ya, neutrofilia tentu limfopenia, tapi kita bisa ikutin. Makin lama makin rendah dan jangan hanya persentasenya, lihatlah absolutnya. Normal limfositnya di atas 1.500, kalau di bawah 1.500 ikutin terus ya. Nah, ini contohnya ya, seseorang, ini bukan contohnya, ini adalah kalau seseorang terinfeksi SARS-CoV-2, maka dia akan masuk, melekat pada ACE2 dari reseptor yang ada di organ-organ ya. Dia akan bereplikasi di sini, ada initnya di sini ya. Ada neutrofil yang meningkat, ya, kemudian ada NK sel. Nah, waktu dia bereplikasi, kemudian ketemu sama namanya APC, antigen presenting cells yang namanya makrofag, sel dendritik, sel endotel. Nah, kemudian mulailah tugas dari cellular immunity dan humoral immunity. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada saat APC ini si dendritik, sel dendritik, si makrofag, kemudian dia membuat aktif dong kamu, jangan tidur aja. Dia aktif ya. Aktif dia mensekresikan gamma interferon. Nah, siapa yang mendeteksi? Ini ada yang namanya ELISpot ya. Ini juga digunakan untuk tes untuk melihat efektivitas vaksin ya. Termasuk juga nanti kita bisa lihat ELISpot untuk penggunaan vaksin dan juga apa saja ya, nanti kita bisa lihat ya. Nah, kemudian kita lihat juga selain itu juga kalau dia setelah diaktifkan, kemudian kan dia akan memprestasikan. Dia bilang ke limfosit T, ya bilang siapa? TH2. TH2 akan bilang ke limfosit B, limfosit B tolongin dong buatin antibody. Oke, langsung dia aktif, dia membentuk antibody ya. Maka ini adalah humoral dan yang tadi itu adalah seluler. Di sini ada siapa saja? Ada CD4, ada CD8 ya. Nah, kalau gambar ini ada AstraZeneca ya, ada Sinovac. Nah, kita lihat nih mau Moderna, Gamaleya, CanSino, yang CanSino katanya mau datang tapi nggak tahu jadi apa enggak ya. Kemudian itu Novavax ya, yang katanya juga mau datang tapi nggak tahu jadi apa enggak. Pfizer juga ya. Lihatlah di kanan ini mereka dikerjakan apa saja ujinya. Nggak hanya uji humoral ya, antinetralisasi, tapi juga uji seluler. Yaitu apa aja selulernya? Respons T cell itu ada CD4, CD8 ya, kemudian ELISpot itu ya. Nah, itu dikerjakan juga. Nah, sekarang kita masuk ke respon imun humoral ya. Kalau tadi kita akan tahu bahwa kalau dia sudah berikatan dengan S2, kemudian dia bilang ke APC kemudian ngomong ke limfosit T, tolong dong help gitu ya. Limfosit B bikin antibody, siap. Nah, ya langsung dia bikin. Ada sel memori juga, jangan lupa ada sel memori juga. Ini bisa tahan sampai 6-8 bulan. Aku ingat pernah ketemu kalian nih, nah, dia akan terus bertahan ya. Kemudian ada juga antibody di sini.
antibodi netralisasi inilah yang kemudian yang menjadi maskot saat ini ya. Aku udah setinggi apa sih antibodinya gitu. Nah, padahal kata Tan ini bilang bahwa walaupun IgM titer rendah juga bisa kok masih memiliki antibodi netralisasi ini pakai SVNT ya. Nah, kita lihat lagi apa saja sih yang mempengaruhi. Ternyata umur juga bisa nih. Umur 18 sampai 55 dikatakan lebih tinggi dibandingkan yang umurnya di atas 55 nih, 56 sampai 71. Geometric mean-nya lebih rendah nih ya, lihat lebih rendah antibodinya dibandingkan yang umurnya 18 sampai 55. Apalagi nih kita lihat waktunya ya. Waktunya makanya sekarang kan Sinovac jadi 0 sampai 28 bukan lagi 14 ya, 28 hari akan lebih tinggi dan juga pemeriksaannya 28 hari kemudian ya. Jadi jangan senang-senang kalau udah divaksin pertama, tenang-tenang. Enggak, belum, jangan tenang, gampang terkena lagi. Vaksin kedua masih gampang terkena lagi gitu ya. Ini sekarang kan pada stres semua. Udah penyintas udah divaksin 2 kali masih kena lagi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat antibodi netralisasi. Yang bagus antibodi netralisasi harusnya kan pakai PRNT nih ya. Atau ini pseudovirus NT. Tapi juga bisa pakai SVNT ya. Nah, kita lihat nih dari perhimpunan 21 Mei kemarin kami mengeluarkan bahwa sampai saat ini belum ada batasan kadar antibodi untuk proteksi ya. Rekomendasi yang ada baru plasma konvalesen. Sehingga antibodi nggak dapat digunakan untuk menentukan juga ya. Antibodi SARS-CoV tidak dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis. Sebetulnya ini dalam arti bukan gitu, tapi bisa dikerjakan asal 2 kali tadi ya, antibodi di mana NAT-nya 2 kali negatif dia bisa dikerjakan sampai sekarang sama 14 hari kemudian. Nanti yang ini akan saya terangkan lagi di belakang. Nah, kemudian kita lihat, Nah, pada saat ini belum ada batasan kadar antibodi untuk protektif ya. Yang ada rekomendasi hanya plasma konvalesen. Nah, ini kalau Giuseppe Lippi dari Italia mengatakan antibodi perlu nggak? Perlu loh, gitu ya. Perlu karena apa? Kalau vaksin kita terbatas ya, vaksin kita kan sekarang nggak banyak tuh. Maka mereka yang antibodinya tuh masih negatif jadi prioritas aja di Italia gitu ya. Sedangkan kalau misalnya mau memeriksa itu sebelum divaksin kemudian diikuti 6 bulan lagi ya, diikuti ini 2 minggu ya. Sekarang kan ada banyak penelitian nih, kami pun juga sedang jalan 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan ya, di mana kita lihat bahwa antibodi yang diperiksa sebelum memesan sudah dipentingkan juga pada mereka-mereka imunodefisit atau yang kena keganasan. Nah, kemudian kita lihat nih bagaimana validasinya dari masing-masing tes tersebut. Nah, dan sangat diperlukan apabila memungkinkan yaitu imunitas seluler ya, itu yang saat ini belum ada ya, belum gencar, yang gencar baru humoral. Nah, kalau CDC mengatakan nggak perlu lagi, Prof. Oke, jadi interpretasi dari Pak Klin itu bahwa mereka yang telah terinfeksi tanpa gejala dan tidak mengerjakan NAT, maka harus hati-hati interpretasi antibodinya ya. Belum ada batasan kadar antibodi untuk proteksi terhadap ini ya, SARS-CoV-2 maupun pasca vaksinasi belum ada ya, kadar proteksinya seberapa. Rekom yang dikeluarkan baru terkait batas plasma konvalesen dan ini tadi yang dari CDC. Pada penggunaan IgG, interpretasinya adalah mereka yang belum pernah divaksin, kemudian IgG-nya itu dia tinggi, ya itu berarti dia sudah ada, ya ini sudah, atau yang total ya, atau IgG dia sudah ada infeksi alamiah, ya. Tapi yang mereka yang sudah pernah, ya, yang sudah pernah, maka bila dia ada positif antibodinya, ya, dan negatif untuk antigen lain. Ini maksudnya gini, kalau misalnya di vaksinnya yang Sinovac kan vaksin yang dilemahkan, maka dia bisa timbul semua, ya. Tapi kalau misalnya vaksinnya itu tertentu, ya, maka ini bisa dipakai untuk melihat membedakan apakah ini penyintas atau karena vaksinasi, itu ya maksudnya ya. Nah, respons seluler tadi kita tahu bahwa CD4, CD8, ya, CD4, CD8 ini penting banget. Di mana T-cell respon yang digunakan yaitu kalau pada mereka yang COVID itu sitokinnya berbagai macam keluar, ingat interleukin 6, sehingga itu digunakan untuk tes antibodi untuk pengobatan Actemra atau anti interleukin 6, maka digunakan. Tetapi untuk ini enggak, cell response ini kita menggunakan yang namanya gamma interferon ya. Gamma interferon ini ada coviferon ya dari SBI ini yang mengatakan memang kita menggunakan berbagai macam, ini antigennya adalah spike dan nukleokapsid ya yang digunakan. Dan kalau kita melihat di sini bahwa dengan menggunakan IGRA yang dulu untuk TB juga bisa untuk SARS-CoV-2 ya, di mana baik CD4 maupun CD8 ini bisa dibuat untuk marker seluler juga mengeluarkan gamma interferon ya.
tampak jelas bahwa pada mereka yang telah terinfeksi dibandingkan yang kontrol lebih tinggi pada yang terinfeksi. Nah, dikatakan bahwa pada limfosit T korelasinya dengan antibodi nih, dikorelasikan antara antibodi dengan ELISpot, ternyata hasilnya ada korelasi walaupun memang bervariasi ya, korelasinya ada yang sedang dan lemah ya. Nah, take home message-nya adalah pemeriksaan antibodi, pemeriksaan rapid test dapat berbasis molekuler. Molekuler itu yaitu PCR atau isotermal. Dan rapid test itu ada yang namanya serologi, jadi rapid test yang namanya serologi itu bisa rapid test antigen maupun rapid test antibody. NAT gold standarnya. Seperti halnya IgG, IgM, antibody total, harus dicermati ya, kapan dia timbulnya dan kapan dia hilangnya, sehingga untuk menginterpretasikan, untuk interpretasinya harus jadi pertimbangan. Untuk antigen COVID-19 perlu dipertimbangkan penggunaannya, bila ada NAT atau nggak ada NAT atau tunggunya lama. Dan hati-hati karena antigen itu hanya bagus pada CT value 25 ke bawah ya. Jadi sensi yang di atas ini adalah pada CT sekian ya, itu kalau yang maksimumnya 40. Nah, kemudian rapid test berbasis molekuler atau serologi, pertimbangkan nih untuk screening atau diagnosis, ada gejala atau riwayat kontak, bagaimana sensi spesinya, LOD masing alat berbeda ya, terutama NAT yang saya katakan di tempat lain itu misalnya 500 terendahnya, tempat lain lagi 100, maka kalau Bapak tadi itu 200, maka dengan yang 500 dia akan negatif, dengan LOD yang satunya 100 dia akan positif ya. Pertimbangkan juga CT maksimum masing-masing alat PCR, kapan hilang dan kapan timbulnya untuk RNA, antigen dan antibody. Respons imun ada innate dan adaptif. Innate itu ada yang neutrophil, NK cell ya. Penelitian kami di Sutomo ternyata hasilnya cukup bagus ya. NK cell maupun CD4, CD8 pada mereka-mereka yang berat ternyata jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang ringan ya. Ini bisa dipakai juga. Dan ELISpot ini terobosan baru ya. Saya kira mungkin bisa mulai dipertimbangkan gamma interferon untuk SARS-CoV-2. Sekian, ini adalah ini kami ya. Ini saya selalu bilang bahwa perlu nggak periksa antibody. Kalau nggak ngerti interpretasinya nggak usah aja deh, nggak perlu ya. Tapi kalau ngerti ya bolehlah. Tapi sesungguhnya antibody yang diukur itu tidak menggambarkan tingkat proteksi. Jadi walaupun tinggi antibodinya, belum tentu dia nggak bisa tertular lagi. Tadi ada kata-kata, tadi ada slide saya yang rendah, tapi dia sudah bisa melindungi juga ya. Jadi kalau ditanyain apakah ada antibody untuk pemeriksaan, ada ya, ada. Apakah perlu? Nggak perlu ya, kalau nggak tahu. Kalau ngerti interpretasinya, ya boleh dilakukan. Ya perlu, karena untuk tahu apakah tubuh kita memiliki respons imun humoral. Tetapi yang penting adalah kita harus komprehensif, ada humoral, ada seluler. Sekian, terima kasih Dr. Dewi Yadita, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya yang lengkap sekali, Prof. Dan tepat waktu, memang waktunya Prof sampai 11.30. Terima kasih banyak, Prof. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Prof ngomongnya cepat, karena memang banyak sekali yang mau Prof sampaikan. Mulai dari rapid sampai molekuler, kemudian respon imunnya pun Prof harus sampaikan. Oke, saya yakin ini pasti banyak pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kalau ingin bertanya kepada Prof, mumpung ada Prof di sini, nanti saya bantu bacakan ya. Silakan klik tombol public chat yang ada di website. Nanti pertanyaannya akan saya coba sampaikan kepada Prof. Okay, next we are going to introduce our second speaker, Mr. Shun Park. Mr. Shun Park, hello, how are you? Hello. Nice to meet you all. Okay, Mr. Shun Park is a director of PT SD Biosensor Healthcare Indonesia. He was a QMR on SD Biosensor Healthcare India, and he was also Panbio Elisa product manager a year before. Okay, Mr. Shun Park is going to introduce to us PT SD Biosensor Healthcare Indonesia. Right, Mr. Shun Park? Okay. Okay, Mr. Shun Park, the slide is yours. So hello everyone. Can you hear my voice clearly? Yeah. With my screen. Okay, Okay. so I will starting our factory site introduction. So already Dr. Devi has introduced my career. So from start to now on, I'm gonna be introduce our factory site to our audience. So and also be share with our vision and value in Indonesia and to slogan the Made in Indonesia. So this is our factory site view. So firstly, factory introduction. Since 2019, we're going to plan to build a new factory site in the Purwakarta area, which will be detachable in the Jawa Barat area.
So total factory land is 16,000 square meter, and factory area 6,000 square meter, including the facility, warehouse, and office area too. Then this factory is a construction period from the end of 2019 to the February 2021. So operation starting from the March 2021. So as you can see the map, our factory site apart from the around 2 hours from the Jakarta area. So this is our machinery and capability slide. This standard biosensor healthcare factory project has a plan to take in the whole key process in the Indonesian independently. And this is to make a big difference between our competitors, and we believe this is the right decision to aim our slogan, Made in Indonesia. And so basically our target is 100 million tests per year in 2021. We made the decision investing the approximately $50 million has been made for the equipment and machinery, which has a fully customized machine by the SD Biosensor, including the know-how more than 20 years. As you can see that these three machinery has a very key machine to produce our rapid production. And this three machine can cover the more than up to the 100 million tests per year capability. And indeed, our IVD production, we must be investing our assembly line for the increasing the capability. So currently we have a plan to this year more than 100 million tests within using this 4 assembly line. As you can see the pictures. So currently we have a 4 line to assembling secure the more than 100 million. And moreover, after 3 years, we have a plan to up to the 200 million capability production line in our Indonesian factory only. So next, we will show our product pipeline and product license status in 2021. So totally in 2021, we plan to the more than 16 products produced in our Indonesian factory. And as we all know, we sell our product under brand name of Standard Q in SD Biosensor Korea in our mother company. So last year, SD Biosensor selling the more than 700 million tests to the Standard Q COVID product in the world. But however, our Indonesian Standard Biosensor Healthcare is in the process of registering the product license as a local product using our own brand name Fast Clear for get the independence apart from the Korean company. It's meaning giving the more clear, more accurate test result to customer as the name of our own brand name Fast Clear Q. So company has divided the 3 stages until this year, and the product license in the first page 1, we have a completion product license of COVID antigen and COVID combo antibody detection kit. And second page, we on the progress the 7 products, as you can see there. Sexual transmitted disease, HIV, syphilis detection kit, hepatitis B and C, and which can be impact the people's health and safety. And the COVID nasal and home test, we are expected in completion by end of September this year. And the last page, we plan to the registering the HIV syphilis combo, which can be detecting the both antibodies, and dengue series and malaria series can be waiting for the product license plan to get the end of this year. So totally, we plan to the 16 product registered in and production in this year in the Indonesia factory site. So next, our PT Standard Biosensor Healthcare has established a 5-year plan for the certification related to the quality for the global standard product.
from this year to next year, we are progressing the CPK-AB and ISO 13485 medical device. And within the next 4 years, we plan to the listed of a WHO PQ program of our local product independently. This can be giving our confidence with the local product and selling in the global market with those certification in the future. So most important matters is the WPQ listed product can be giving the selling the global market with the secure the global quality guaranteed product. So this WPQ program, we targeting our COVID antigen product and HIV syphilis combo and malaria product in the future. So this slide is showing our vision and target in Indonesia. Most important matter is the final goal is to set our vision and target with a focus on the made in Indonesia. So for this first point is localization the company, operation independently by the local people. So it is expecting that the infrastructure for diagnostic agent will increasing through the education and train the very good trained people by the local manpower. Second point is a quality matter in our local product to selling in the market for the future after securing the ISO WHPQ listed. We are expecting the first East Asia IVD company who having the WHPQ listed in listed. And so the point is R&D center establishment with the Indonesian local strain as adopted surely local product. This R&D center giving the developing the new product with the local strain, the collaboration with the Indonesian government, with the Indonesian universities, with the local people. And rest point is supply the chain in East Asia for years later. So currently we have a plan to our capabilities 100 million tests for a year. But within 3 years, we plan to more than 200 million tests in the Indonesian factory. This can be cover the East Asia, the IVD consumption. So hopefully after securing the guaranteed quality product can be supplied East Asia. So this is our factory presentation, Edor. Thank you for your concentration and focusing our vision and target. Thank you, Mr. Shun Park. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon izin, Prof. Seperti yang sudah kita duga ini banyak sekali pertanyaan. Saya akan membaginya menjadi 3 sesi mungkin ya. Untuk sesi pertama kepada Prof. Ini ada pertanyaan dari Dr. Firman Firdaus, Rumah Sakit RSUD Sayang Cianjur. Beliau menanyakan faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan hasil false positif pada pemeriksaan antigen, Prof. Kan seperti seharusnya kalau antigen positif, PCR harusnya positif, tapi ternyata ada beberapa antigennya positif, tapi ternyata PCR-nya negatif, Prof. Jadi apakah yang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemeriksaan antigen tersebut, Prof? Baik, terima kasih Dr. Dewi Yanita. Jadi Dr. Firman ya, Dr. Firman Firdaus menanyakan apa saja yang bisa menyebabkan hasil false positif. Sebetulnya gini ya, memang kan kalau yang false negatif tadi udah jelas ya, false negatif itu sering banget karena memang sensinya dia hanya bagus untuk CT value di bawah 25 gitu kan. Tapi kok positif gimana? Makanya kan maksudnya apa? Jadi false positif itu sebetulnya itu memang yang ditakutkan walaupun ya kalau kata spesi lebih dari sama dengan 97%. Jadi kami pada beberapa validasi antigen itu ya hasil spesi yang seharusnya 3% itu ada aja hasil-hasil yang ternyata dari kontrol ininya dari tesnya bukan kontrol dari tesnya itu terlalu sensitif itu ada. Dan ada beberapa itu saya bisa jadi ini hasilnya kan seharusnya PCR-nya negatif tapi dia ternyata positif gitu ya, terlalu sensitif dalam
apa ya, mereka menentukan cut off. Jadi kan kalau orang itu, kalau kita semua kan tinggal pengguna aja ya. Padahal di lab itu kan banyak sekali tahapan untuk sampai bisa keluar segini itu gitu ya. Yang dilekatkan itu berapa banyak sih gitu kan. Kalau deteksinya antigen berarti yang dilekatkan kan mungkin antibodi ya, kan kemungkinan besar antibodi yang ada di tes imunokromatografinya itu ya, di membran nitoselusanya itu adalah antibodi terhadap antigen tersebut ya. Nah, itu ada yang mungkin kan kadar sekian, kan biasanya tuh kalau waktu melakukan standarisasi itu, misalnya nih kita mesti neteskan berapa mikro, kita kan cuma asal netesin aja gitu kan. Kita kan nggak melihat sebetulnya berapa sih yang sesungguhnya mereka itu melakukan standarisasi di perusahaannya, di R&D-nya itu, gitu kan? Itu misalnya, nah itu ada yang terlalu terlalu tinggi sehingga mereka menurunkan. Itu ada kejadian seperti itu. Saya bilang ini beberapa kok ada begini ya. Oh baik, Prof, nanti kami akan turunkan. Itu ada salah satu produk yang kebetulan mau ngontak, akhirnya saya bisa kontak-kontakan dengan R&D-nya. Itu juga. Jadi artinya dari antigen antibody itu loh. Jadi waktu membuat settingan standarisasinya terlalu sensitif. Atau yang kedua bisa juga gitu kan, bisa juga kemungkinan nih kata-kata kemungkinan ya. Kemungkinan mungkin ada interaksi juga dengan yang mirip ya, epitop yang mirip. Epitop itu apa sih? Epitop itu permukaan ya, permukaan dari sel tadi itu ada permukaannya yang namanya antigenik determinan itu nanti akan ditangkap oleh antibody. Nah, epitop permukaannya itu ya yang akan menempel di antibody tadi itu, nah itu ada mirip dengan yang lain ya. Apa saja ya, kalau ada kemiripan dengan yang lain tuh apa saja tuh ya, bisa aja dari mungkin apakah corona yang lain ya, tentu itu belum sampai dibuktikan, tapi di logika seperti itu. Kemudian apalagi ya, apakah proses pengambilan sampelnya mungkin ada nggak ya, ada false di situ gitu. Tapi yang paling sering yang menurut saya sih kemungkinan kemiripan dengan epitop dari yang lain, virus yang lain, atau tadi proses waktu melakukan standarisasi itu dia ada yang mungkin mungkin lebih ketinggian gitu. Jadi akhirnya tuh ada hasil-hasil yang false positif. Itu Dr. Dewi. Terima kasih Prof. Itulah makanya sangat penting melakukan validitas ya Prof ya, sebelum kita menggunakan produk antigen harus kita validasi terlebih dahulu antigen tersebut ya Prof. Iya, itu tadi Dr. Dewi. Makanya kan yang dilakukan sekarang di Direktorat Farmakes itu mereka beliau itu di Direktorat Farmakes itu mengirimkan kepada tadi 7 tadi itu. Jadi misalnya nih merek A ini akan dikirim ke 2 tempat gitu, ke 2 tempat. Apakah dengan city value di bawah 25, berapa sensinya, berapa spesinya. Nah, apabila sensinya itu di atas 80% dan spesinya di atas 97%, itu loh hanya untuk yang di bawah 25, di atas itu ya, dari itu kan kita nggak cek lagi. Dan kemudian apalagi tuh, jadi kalau misalnya ada diskrepansi baru kemudian dicek di Baitbangkes sebagai jurinya lah gitu ya. Itu kalau untuk validasi. Jadi memang tidak sembarang itu validasi. Memang ada yang sudah dilakukan penunjukan dari itu Dr. Dewi dari Permenkes yang Februari itu. Terima kasih Prof atas jawabannya. Semoga sudah cukup lengkap ya Dr. Firman ya. Untuk pertanyaan berikutnya, maybe I would like to ask Mr. Shun Park first. Atau langsung ke Prof Aryati, maybe a little bit for Mr. Shun Park. I think it's connected with the first question. How the SD Biosensor Indonesia control the quality of the product that is made in Indonesia. Hello, Mr. Park? Oh, I think Mr. Park has left the meeting. Okay, then. Okay, Mr. Park already left the meeting. Okay, kayaknya sepertinya kita lanjut ke pertanyaan buat Prof Aryati aja kalau gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Prof Aryati dari Dr. Hantoro Gunawan, Mitra Keluarga Pondok Chandra. Apakah spesimen saliva, Prof, untuk pemeriksaan RT-PCR maupun antigen sudah dapat direkomendasikan, terutama pada anak-anak? Karena kalau anak-anak kan kalau mau ngambil spesimen nasofaring susah, Prof. Nah, ini ada saliva nih yang sedang booming nih. Apakah boleh, Prof, dipakai, Prof? Baik, terima kasih Dr. Dewi. Terima kasih Dr. Hantoro Gunawan ya. Jadi pertanyaannya, apakah saliva ini memang jadi jadi pertanyaan di mana-mana ya. Kami pernah dari Paksin pernah membuat webinar saliva.
Nah, memang seperti halnya kalau anak bangsa, produk anak bangsa kan dari Bio Farma, itu kan udah juga mengeluarkan itu ya. Nah, artinya gini, saliva itu sebetulnya ada dua macam ya, dua macam saliva yang meludahkan atau saliva yang digargel. Nah, sebetulnya kan memang idealnya yang paling baik kalau kita menggunakan saliva yang gargel yang dia kita menengadah gitu kan. Nah, sedangkan kalau pada anak-anak kan tentu sulit ya, tentu sulit. Jadi tentu kalau misalnya mau menggunakan apa kok sudah direkomendasikan, rekomendasi itu kok kayaknya kok nggak ada ya. Rasanya kok sampai sekarang itu kata-kata rekomendasi itu nggak ada. Tetapi bisa digunakan. Juga bukan berarti itu bisa digunakan itu artinya apa? Sebetulnya saliva yang digunakan itu bisa asal mempertimbangkan banyak aspek. Banyak yang mengira kit untuk saliva itu sudah all in ya dengan PCR-nya. Enggak. Saliva itu salivanya sendiri itu akan menjadi masalah dalam arti pemilihan sampelnya itu apakah dia sudah puasa gitu ya, habis makan, habis puasa, ngerokok dan itu akan mempengaruhi hasil ternyata. Harus puasanya itu setengah jam kah, 1 jam kah, itu sudah ada penelitiannya yang saya tahu ya, yang dari biosaliva itu saya tahu sudah ada penelitiannya. Dan ada juga saliva yang dari vendor lain ya, ada. Tetapi kita tahu bahwa itu pengerjaannya hanya pada alat itu tadi sama kayak las sekolah tadi itu, jangan digebiah-uyah, jangan disamaratakan bahwa pasti di atas 30 city value dia aman, enggak loh gitu kan, enggak, sama juga bisa jamin aman, karena kan kalau kita mau tahu bahwa itu dari kultur, tapi nggak bisa dari kultur. Nah kalau saliva juga gitu, jadi mulai dari pengambilannya ya, saliva tadi itu apakah pakai prasyarat tadi puasa apa enggak ya, kemudian itu juga akan mempengaruhi hasil. Kemudian kalau sudah puasa udah benar, ngambilnya gimana, apakah yang diudahkan, apakah yang didangakkan tuh, yang pakai dikumur itu, yang dari posterior itu akan lebih bagus gitu kan. Kemudian apalagi dilakukan di mesin PCR, PCR-nya sendiri udah oke nggak gitu kan, mau pakai yang ekstraksi manual atau yang otomatis, apakah alat PCR-nya tadi mau pakai yang mana, itu semua pasti akan saling berpengaruh ya. Jadi untuk kata-kata direkomendasikan kalau pada dewasa, kalau saya rasa udah bisa, tetapi ya tentu sensitivity spesiesnya nggak terlalu, maksudnya gini, bukan nggak terlalu tinggi ya, tetapi ada beberapa penelitian yang mengatakan sama baiknya gitu ya. Tapi juga ada beberapa penelitian yang mengatakan lebih baik, ada beberapa penelitian yang mengatakan nggak lebih baik gitu, lebih baik nasofaring. Nah, yang seperti itu loh. Maka jangan langsung hasil yang negatif itu langsung seneng gitu. Berarti kan sama aja ya, sama aja. Jadi semua proses pengambilan itu karena membutuhkan sesuatu yang pengukurannya kita sulit menghomogenkan ya. Beda sama kalau darah kan langsung ambil darah, langsung kita setengah jam kita putar, akhirnya kan kita cek analitnya itu homogen. Tetapi kalau misalnya ini dari saliva, dari nasofaring, dari apa tuh bisa juga sangat tergantung oleh proses praanalitiknya ya. Jadi pengambilan sampelnya, kemudian persiapannya, terutama saliva itu persiapannya yang paling penting. Karena saya pernah melakukan bersama dengan ada sejawat lain itu yang melakukan penelitian itu, ternyata beda banget. Mereka yang disuruh puasa sama enggak, setengah jam sama 1 jam juga beda banget gitu ya. Nah apalagi pada anak ya, pada anak tentu belum ada. Saya rasa penelitiannya belum ada daripada anak. Demikian Dr. Hantoro. Semoga jelas ya. Terima kasih Prof. Ini sama nih pertanyaannya, sama nyambung dengan pertanyaan Dr. Peti Atmaja dari Eka Hospital Bekasi, Prof. Dia menanyakan bagaimana dengan nasal swab, Prof. Kalau nasal swab kan saat ini kan sudah lagi booming juga nih. Kayaknya SD juga mengeluarkan tuh nasal swab, Prof. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Dewi. Jadi kalau Dr. siapa tadi dari Bekasi tadi? Peti Atmaja, Prof. Peti. Dari Atma yang jelas Bekasi. Bekasi. Ya, yang jelas itu nasal itu udah ada ya. Tetapi sekarang udah divalidasi yang mana? Jadi sekarang dari Direktorat Farmakes ada beberapa yang sedang divalidasi, sedang itu artinya belum selesai. Tetapi yang sudah direkomendasi oleh WHO, FIND itu FIND itu ya, ada beberapa yang memang sudah direkomendasi oleh WHO, ada 2 yang sudah direkomendasi oleh WHO yang nasal. Sedangkan yang sudah masuk di Indonesia itu ada yang sedang divalidasi, yang sedang saya artinya sedang berproses di UNER, di saya itu ada 1 ya, ada 1. Sedangkan yang di tempat lain ada 1 lain, merek lain juga gitu. Sedangkan yang saya nggak tahu nih ya, SD itu
masuk yang WHO apa enggak ya, saya kok ya tiba-tiba lupa ya. Nanti tadi saya berharap tuh dari distributornya tuh apa, dari vendornya, dari prinsipalnya tadi si orang Korea tadi itu, saya harap dari yang menerangkan lah, kok cuma cerita pabriknya ya. Saya berharap beliau tuh yang menerangkan, saya punya ini gitu, saya punya itu, ini sudah divalidasi, ini belum gitu. Ya gitu. Jadi sebetulnya nasal bisa, Dokter Dewi. Jadi yang saya tahu dari WHO itu sudah ada, dan kalau sudah rekomendasi tetap aja kan kita pakai CT value di bawah 25 juga sama. Jadi tetap aja seperti nasofaring. Tapi tidak semua merek nasal itu sudah divalidasi ya. Jadi saya tidak bisa rekomendasi bagus nggak. Ya mestinya sih kayak yang kita beredar dapat video yang di mana sudah dilakukan itu, sebetulnya dikatakan bisa lah, ya bisa untuk merek-merek yang memang sudah divalidasi, oke, bisa. Ya. Gitu ya, makasih. Sama seperti antigen nasofaring juga pada saat awal-awal yang direkomendasi WHO cuma 2 ya, Prof. Kemudian iya, betul. Gitu. Sekarang jadi lebih dari 100 loh, Dokter Dewi, ya, lebih betul, dari 100 yang memiliki nomor izin edar, tapi memang ya belum semuanya lah lolos ya. Yang belum lolos itu biasanya tuh kalau kami yang di UNER tuh memberikan tulisan misalnya sering terdapat invalid, jadi garis kontrol nggak keluar, kalau nggak garis tes sekian persen garis tes ternyata muncul terlalu sensitif gitu kan, terus apa flow-nya nggak bagus, blobor dan lain-lain ya, atau garis terlalu samar sehingga terbaca sebagai positif. Jadi memang validasi sangat penting, Dokter Dewi. Jadi biasanya langsung dari Pharmalkes langsung akan mengembalikan kepada pihak vendor yang memintakan itu untuk perbaikan gitu. Ya. Itu pentingnya spesialis patologi klinik ya, Prof, menentukan antigen merek apa yang kita gunakan. Dan itu udah ada panduannya dari PDS Patklin ya, Prof? Ada panduannya, dan sebetulnya bisa di-download, ya, bisa di-download di linknya di Pharmalkes, ada sudah tuh mana-mana yang udah lolos tervalidasi ya. Oke, itu menjadi masukan bagi rekan-rekan yang mendengarkan tadi kata Prof ya, bisa di-download tuh antigen apa saja yang sudah mendapat rekomendasi dari Pharmalkes. Oke, pertanyaan berikutnya nyambung juga nih, Dr. Patty, Prof. Saat ini sering dijumpai kasus rapid antigen positif, namun saat dikonfirmasi PCR negatifnya hampir sama pertanyaan tadi. Apakah mungkin karena mutasi varian, Prof? Ataukah sampel PCR-nya yang kurang representatif akibat pengambilan sampel swab yang berkali-kali? Bagaimana itu, Prof? Bisa juga ya, Prof? Iya. Terima kasih, Dr. Dewi, Dr. Patty. Dr. Patty ini semangat banget ya, salut ya. Jadi rapid antigen positif, namun jadi gini. Sebetulnya itu PCR negatif itu PCR-nya pakai apa, Dokter Patty gitu ya. Kalau saya suruh ngomong, aduh ini saya sampai sakit kepala tadi, soalnya cuma 30 menit ngomongnya banyak. Padahal sesungguhnya tuh banyak juga nih kejadian ya. Kejadian menggunakan PCR. PCR-nya negatif, PCR yang negatif tadi itu sebetulnya kita kan harus ingat, selalu kita harus ingat tuh. Pra-analitik, pasca analitik ya. Pra-analitik ngambilnya sama nggak? Waktu ngambil rapid antigen sama nggak ngambil PCR-nya? Waktu ngambil rapid antigen sampai masuk faring notok kiri kanan kah ya, atau kalau sampai notok muter-muter apa enggak gitu ya. Kalau PCR juga gitu enggak, sama enggak. Satu, kendalanya kan pada SDM, kan ngambilnya aja notoknya dok kena yang itu apa enggak, miring ke atas miring ke kiri. Saya ingat banget tuh, ini banyak sekali pertanyaan seperti itu. Dan yang diambil tuh pas enggak ya yang kita ambil. Ya, yang diambil tuh antigen sama PCR kemiringannya dan lainnya itu juga mempengaruhi ya. Nah kemudian antigen kan langsung dikerjakan seharusnya loh ya, dikerjakan pakai buffer positif. Lah si PCR-nya tadi gimana? Langsung dikerjakan kah? Tadi kan saya bilang tuh, dikerjakankah? Apakah waktu pengambilan sampel, kemudian dimasukkan ke VTM langsung dikerjakan apa kirimannya suhunya gimana? Sampai di tempat yang dikirimin langsung dikerjakan apa simpennya di mana? Suhu berapa? Itu ya mempengaruhi. Kemudian itu yang pra-analitik. Yang analitik, nah kita pakai PCR yang mana? Ya. Kalau rapid antigen emang rata-rata dikatakan tadi yang CDC yang 25 Juni tadi ya, itu dikatakan tidak terpengaruh mutasi. Ya, PCR sebetulnya juga nggak terpengaruh mutasi kalau kita menggunakan ya, kita tidak menggunakan hanya single target gen S, enggak kan? Sekarang ini kan semua kan udah menggunakan, misalnya kita menggunakan E sama N, 2 kita menggunakan RDRP sama E, apa kita menggunakan helikase sama apa gitu kan? Ada kan atau 3 kadang-kadang E, N sama
RF1AB misalnya gitu ya. Nah, tentu yang seperti itu akan menangkap ya. Menurut saya itu nggak terpengaruh mutasi. Karena mutasi itu lebih baik, memang bisa tapi sangat jarang. Dan yang paling sering itu pada spike. Tapi spike pun juga spike lokasi yang mana ya. Nah, spike sendiri yang dikatakan sebagai tempat melekatnya itu untuk terjadi mutasi ya, Kalau menggunakan hanya spike saja gitu ya, memang masih bisa terjadi kemungkinan dia tidak bisa menangkap itu. Jadi kalau tapi sekarang spike yang ada pun juga saya lihat spike-nya sudah ada temannya, si spike sama si siapa gitu ya. Apa ya, saya kemarin dapat dari vendor mana saya lupa tuh, spike sama FDRP apa spike sama ORF ya, saya lupa deh. Nah itu tentu bisa juga dia menangkap seperti itu. Kemudian rapid antigen, tadi kan rapid antigen positif itu di hari yang sama enggak, di saat yang sama ambil antigen colok juga untuk PCR. Nah itu loh yang kadang-kadang itu harus apa ya, kita harus banyak pertimbangan untuk menentukan oh ini mutasi ya, ini apa ya gitu. Tetapi kalau kita memang curiga ini pasiennya dari luar negeri, ini apa, ini berbeda ya sudah ya udah. Kalau PCR nggak bisa, PCR jangan sekali ya. Tadi dikatakan saya nggak fokus di PCR karena hari ini ya, karena semuanya. Maka PCR itu sebetulnya sensitivitasnya seberapa sih? PCR itu sensinya itu antara 60 sampai 80%. Ada nggak false negatifnya? Ada dong, gitu ya. Makanya kan harus 2 kali. Dan kalau misalnya kita habis kontak, kapan baiknya periksa lagi? 5 hari lagi. Nah, yang PCR negatif tadi itu coba cek PCR lagi. Gitu ya. Dan saya Dr. Patty cek lagi PCR lagi ya. Kemudian udah kan? Apakah sampel PCR yang kurang dapat akibat mengambil sampel berkali? Bukan ya. Tempatnya itu sehingga jumlah virus berkurang. enggak lah ya, enggak gitu. Tapi tadi lebih ke lokasi pengambilan, kemudian ininya ya, kemudian apakah diambil di hari yang sama, di waktu yang sama, kemudian bagaimana analitiknya PCR-nya sendiri itu bagaimana. Dan kita tahu karena sensinya PCR itu sekitar 60-80%, jadi ada kemungkinan false negatif ya, sehingga perlu pengerjaan 2 kali ya, bahkan di Permenkes yang terakhir aja yang revisi 5, yang 6 karena belum keluar. Yang 6 kayaknya juga nanti bakal tetap ada tuh. 2 kali PCR untuk penentuan itu gitu. Oke. Gitu, Dr. Dewi. Terima kasih Prof. Jadi itu ya Dr. Patty ya, jawaban Prof sudah sangat panjang lebar sekali, semoga sangat memuaskan. Prof, sebenarnya saya ingin menegaskan nih ada salah kaprah dari klinisi kadang-kadang Prof. Jadi klinisi itu kekeh loh, ini tuh COVID loh, ini klinisnya COVID loh, tapi PCR berkali-kali negatif. Ada PCR sudah pakai multigen, terus kekeh, WGS, ayo cepet WGS. Apa yang mau di WGS saya bilang PCR negatif gitu ya Prof. Betul, Dr. Dewi. Kalau ada tuh, saya barusan ditelepon juga. Ditelepon, Prof, ini tolong dong di WGS. City value-nya tuh waktu itu udah 37. Dengan city maksimum 40 udah 37. Ya saya bilang, loh ya percuma lah kalau saya bilang gitu. Yang mau nanti akhirnya kan akan mubazir. Mubazirnya apa? Akhirnya nanti sampai di sana nggak bisa di WGS, nggak murni. Tadi yang saya katakan adenin, sitosin, guanin, timinnya itu NNNN keluarnya kan bingung. Ada di mana tuh mutasinya, nggak bisa kelihatan kan gitu. Baik, Prof. Jadi klinisi banyak betul Dr. Dewi. Saya juga sampai bingung loh. Apa yang mau di WGS kalau hasil negatif? Nah itu loh ya, pemahaman mereka nggak paham. Tapi memang kita ya kurang mungkin Dr. Dewi ya. Siapa ya dari kita yang bisa bikin flyer yang udah ini kan barusan beredar kemarin tuh hoax yang PCR 0 sampai 11 itu invalid, dapat nggak itu? Saya sampai ada 5 apa 10 WA grup itu. Ini bagaimana Pak Klin? Aduh, kenapa kok saya sudah capek nih loh, sampai malam loh, rapat-rapat udah capek nih, gitu ya. Yang berita yang hoax-hoax itu jangan di-forward lah, gitu ya. Itu berarti nggak paham itu, masa city value 0 sampai 11 invalid. Aduh, kacau banget. Mintakan city value. Nah, padahal city value itu loh bisa geser-geser, ya toh. Kalau misalnya nih doanya banyak nih, satu Indonesia mendoakan, ya cepat sekali dia akan negatif misalnya. Jadi doa dan rasa happy itu ini ya Prof, mendukung ya Prof kesembuhan ya Prof. Ya, terima kasih Prof. Jadi dasarnya PCR itu adalah kuali, artinya itu positif negatif. Kalau mau periksa city value boleh aja lah, tapi harus di alat yang sama, reagen yang sama, sedimorf yang sama, mampu nggak menginterpretasikannya. Kalau nggak ngerti tanya nih sama SPPK. Betul. Prof, saya mau ngasih Prof kesempatan untuk milih Prof. Jadi SD Biosensor itu mempunyai satu hadiah
untuk yang pertanyaannya terbaik. Nah, gitu. Jadi Prof kira-kira nih mau milih pertanyaannya Dr. Firman Firdaus, Dr. Hantoro Gunawan, atau Dr. Peti Atmaja. Nah, itu Prof pilih dulu. Untuk sementara. Waduh, bagus semua. Gimana nih? Bagus semua. Gimana ya, Prof? Yang paling sering aja tadi nanyanya, kayak Dr. Peti banyak nanya. Ada Ya, berkali-kali Dr. Peti. Ada 2 kali Prof. Dr. Peti. Apa Dr. Peti aja kali ya? Dr. Peti aja kali, karena banyak nanya tuh. Baik, terima kasih Prof. Jadi semangat banget nih ya. Jadi saya apresiasi sama semua penanya dan semua audiens yang ada di sini. Mohon maaf tadi terlalu cepat ya, tapi mudah-mudahan dapat dipahami. Profnya semangat, jadi yang nanya juga semangat. Oke, terima kasih Prof. Jadi Dr. Peti ya, mohon kepada SC Biosensor untuk dicatat. Sekarang I assume that Dr. Mr. Shun Park already joined us again. So we have question for Mr. Shun Park. Okay, the first question is how the SD Biosensor managed to control the quality of the product that is made in Indonesia. So the product is same quality with the product that is made in Korea. That's the first question. And then the second question tadi Prof asked about the nasal swab. You have antigen nasal swab. Is it already being validated by our Ministry of Health? That's 2 questions for you, Mr. Shun Park. Okay, first question is guarantee the same quality apart from the Korean product. So basically now currently 5 Korean key men has working in our factory side because of the secured guarantee the same quality the standard biosensor product. So key point is all the strain has a different giving the result. So firstly, after establish a system here, we taken the same process, same SOP for the quality check. So after then, we using the specimen sample, not exactly same, but we using the specimen sample from the hospital. We checking the already. So we show about the this product is same quality. So already I'm speak my presentation. We have a plan to the certification, ISO WHPQ after 4 to 5 years. WHPQ listed is very hardest certification in the IVD business field. Not only the quality control, it need to be guaranteed the product quality. Without the product quality, we cannot apply in the WHPQ program. So for this planning can be confident in our product quality as a local product. Okay, thank you, Mr. Park. So we don't have to worry about the product that is made in Indonesia. It's the same quality as the product made in Korea. Yes. Okay. And one more thing, those 5 key men, they have a developer, including the developer. So we care about the customer complaint in the field. Already we found some case and we solving the problem. So most important, basically IVD product, they import the finished good. So there was no perfect process to care about the customer complaint in the field in Indonesia. But we stay in Indonesia and we can giving the prompt action to the customer, hopefully. Okay, thank you so much, Mr. Park. Oke, jadi hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan yang cukup sangat lengkap dari Prof. Aryati dan dari Mr. Park. Jadi kalau dari Prof tadi sudah menjelaskan semua pemeriksaan COVID-19 baik yang sudah lama maupun yang terbaru saat ini, kemudian bagaimana respon imun seluler maupun humoral baik karena terinfeksi maupun karena vaksinasi. And Mr. Park already told us about the new factory of SD Biosensor in Indonesia, and we don't have to afraid to use made Indonesia, cinta Indonesia ya. Kita harus mencintai produk-produk Indonesia.